Halo pemirsa Indonesia Jurnalis, kami laporkan berita terupdate. Kuasa hukum PIK 2, Muanas Alaidib, SH, dan Firdaus Wibowo, SH, menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan sejumlah kelompok masyarakat terhadap proyek-proyek strategis nasional PSN PIK 2 tidak memiliki dasar yang kuat. Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat, Selasa 25 Februari tahun 2025. Nanti diberikan kesempatan kepada pihak kuasa dari partai juga untuk memberikan pendapat ya berkaitan dengan mediasi. Setelah kemudian dia tadi menyampaikan keterangan itu, kemudian diberikan kesempatan juga kepada pihak kuasa dari kita tergugat untuk memberikan pendapat. Persoalannya adalah ketika dia memberikan komentar ya, itu sama sekali tidak ada yang mengganggu ya. Tapi ketika kemudian kita justru memberikan pendapat, justru malah dipotong-potong. Nah ini kan kita berkaitan dengan adab dan etika ya, sebagai kuasa dalam proses mediasi. Nah memang kenapa mereka selalu membuat tuntutan dan keadilan dalam setiap persidangan? Tapi mereka memang niatnya bukan mencari keadilan. Mereka ini konten kreator. Anda bisa lihat misalnya dari konten-konten nanti akan mereka coba sebarkan dengan versi Polaroid, narasinya mereka. Seolah-olah kita yang hadir di sini adalah dianggap membentuk opini negatif kepada publik, ya. Nah, pola-pola seperti ini sebetulnya yang pernah kita sampaikan bahwa target mereka adalah kebohongan yang mereka ulang-ulang di media sosial ini, itu diharapkan akan bisa memberikan pengaruh buruk, memberikan dampak negatif kepada publik. Nah, itu yang sebetulnya sedang mereka lakukan. Berarti gitu, membantah bahwa ini bayar preman lalu preman buat gaduh, benar? Apakah ada pihak abang? Bukan, justru yang hadir pada kesempatan hari ini kalau dilihat teman-teman semua yang ada di sini, mereka ini yang justru mereka punya hubungan dan pekerjaan dengan kan, karena mereka ada keluarganya yang bekerja di sana, kemudian mereka dari berbagai pengalaman mereka yang mereka merasa punya simpati. Mereka merasa punya simpati terhadap upaya sekelompok orang yang kemudian mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya kan? Mengganggu proses investasi di Indonesia. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sama yang mengajukan gugatan terhadap ijazah palsunya Jokowi yang kemudian berujung dengan penolakan, ya kan? Berarti yang datangnya selain pendukung Jokowi yang tidak sepakat dengan mereka mengatakan bahwa Jokowi punya ijazah palsu, dan juga kawan-kawan kita ini mendukung bahwa ada bagian keluarga mereka yang kerja di PIK. Iya, mereka ini adalah orang yang bekerja di PIK, bagian keamanan, bagian macam-macam semua di situ, termasuk ada keluarga-keluarganya. Yang paling penting adalah mereka punya semangat bagaimana menjaga investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kemudian ada di Indonesia, yang kemudian memberikan kesempatan untuk lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah yang justru mau mereka ganggu. Kan kalau teman-teman ini mau mengganggu. Sementara ini adalah bagian dari program pemerintah, PSN, dan PIK 2 dalam proses pembangunan. Ya kan? Nah itu yang justru paling penting. Justru yang kita curigai, dasarnya mereka apa melakukan gugatan dengan kita secara materi? Pertama apa? Mereka nggak punya tanah loh di Banten. Mereka bukan orang Banten. Mereka mau juga gugatan, apa hubungan hukumnya dengan kita? Kan nggak ada. Ya, kemudian yang kedua soal PSN, salah kamar, harusnya kan diajukan di uji material kan, karena itu surat keputusan dikeluarkan oleh pejabat negara atau kemudian mengajukan gugatan juga tata usaha negara. Makanya dari awal kita sampaikan apa yang mau dimediasi, mereka juga tidak mau mediasi, kita juga tidak ada, apalagi kita tidak ada sama sekali tidak mau mengajukan mediasi sama sekali. Gugatan mereka ya kalau kita lihat di sini gugatan abal-abal aja, karena mereka sengaja mengajukan ini untuk membentuk opini publik seolah-olah negatif terhadap PIK. Padahal mereka ini sama sekali tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan sama sekali. Pandangan Anda melihat situasi tadi bahwa ketika pihak abang berbicara, pihak yang sebelah membantah terus-menerus, giliran mereka berbicara, Anda diam, Anda dan tim diam. Bagaimana tanggapan? Apakah mereka ini yang buat gaduh dalam hal ini Kojenudin ini? Ya, mereka panik ketika kemudian tadi diuji, salah satu dari kuasanya Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kalau dikatakan ketidakhadiran Pak Prinsipal dianggap etika tidak baik, oke kita cek aja. Sekarang penggugat ada 20 orang, hadir gak? Kan mereka nggak mau tuh diperiksa. Iya kan? Kan itu persoalannya. Artinya yang selama ini menunjukkan etika tidak baik, ya justru mereka ini tidak punya kemampuan untuk menghadirkan prinsipal ya kan? Ketika di absen mereka langsung sudah
langsung dipik. Oh, berarti Jadi memang mereka ego, pola-polanya selalu begitu mereka. Sebagai seolah-olah pemilik kebenaran, mereka mengambil alih tukang aksi mediator, seolah-olah mereka yang menggugat, mereka yang memutuskan. Nah inilah kelompok-kelompok yang membuat tradisi politik di Indonesia. Bang, satu lagi bang. Sebenarnya terkait perkara apa sih bang gugatan ini yang diminta nih penggugat ini? Iya berkaitan Belum jelas. dengan PIK 2. Dalam tuntutan mereka meminta mereka supaya PSN kemudian dibatalkan, proyek PIK 2 kemudian dihentikan, dan kemudian katanya nggak tahu dapat angka dari mana suruh ngebayar 221 triliun katanya. Lahan mereka, yang mengaku lahan mereka. Ya, menurut mereka itu, kita nggak tahu angkanya dari mana, tapi kita melihat bahwa ini adalah rangkaian gugatan abal-abal. Abal-abalnya kenapa? Karena PSN diajukan itu bukan di pengadilan ini, tapi di Tata Usaha Negara. Karena ini kan keluar dari SK-nya Menteri Perekonomian nomor 6 tahun 2024. Surat keputusan dikeluarkan pejabat tata negara, pejabat usaha negara, itu ada kewenangannya TUN. Kemudian yang kedua, mereka bukan PIK. Emang mereka pernah jual beli sama PIK? Mungkin ada berkas kali yang ditampilkan. Berkas-berkasnya mungkin ada, berkasnya yang ditampilkan. Nggak ada. Mereka bukan orang Banten dan nggak punya tanah di Banten. Ya. Nggak pernah jual beli, terus apa urusannya? Terus tiba-tiba minta ganti rugi 621 triliun. Angkanya dari mana? Mau meres. Makanya dari awal kita bilang, mereka juga sadar nggak akan ada mediasi. Kita juga nggak mau mediasi. Terus apa yang mau dimediasi? Gitu kira-kira. Terima kasih bang. Saya ingin tanya dulu nih, sebagai salah satu keluarga yang ingin membela PIK 2 karena ada bagian banyak keluarga orang timur yang di situ ya, Abang. Abang dikatakan bahwa preman membubarkan acaranya. Benarkah Anda preman? Oh, kami dari kita yang datang tadi ini dari cahaya dari timur. Jangan. Cahaya dari timur datang ini kita membela yang benar. Di mana? Karena dari pihak kita ini, kenapa kita harus di posisi PIK? Karena kami dari Indonesia Timur bersyukur adanya PIK ini untuk memperkerjakan saudara-saudara kami yang orang Indonesia Timur sudah dengan ratusan orang di sana. Jadi ini harus kami bela. Kalau seandainya mereka ini otomatis kehilangan loh pekerjaan dari saudara-saudara kita. Jadi itu mungkin dari saya. Berarti karena alasan bahwa ada banyak orang timur yang bekerja di PIK dan apabila PIK ditutup mereka kehilangan pekerjaan. Siapa yang kasih kerja? Begitu ya? Ya. Jadi Anda membela begitu ya? Ya. Maka itulah kami dari Indonesia Timur kami tetap membela PIK karena memang benar ya sangat benar. Dan yang tadi sudah disampaikan kuasa hukumnya bahwa mereka tidak punya tanah, punya tanah kenapa harus juga. Berarti Anda dan tim teman-teman tidak membubarkan acara tadi, mediator tadi? Kami tidak membubarkan, cuma Hanya framing dari mereka ya? Ya mungkin tambahan tadi soal tuduhan masalah orang bayaran ya. Jadi memang orang bayaran ini mereka tuh selalu menuduh seperti itu. Karena dalam kejadian misalnya di lapangan-lapangan kan kayak di Papua aja kemarin, saya diduduh oleh warga, itu fakta warga. Tapi di framing itu adalah orang bayaran. Padahal itu warga loh, betul nggak? Kemudian juga terjadi di desa Pohon, itu warga, tapi memang lebih sama seperti itu. Jadi memang pola-pola orang-orang bayaran yang mereka tuduhkan itu sebetulnya itu yang mereka lakukan. Jadi tuduhan itu bukan sekarang ya, iya. Sudah sejak lama. Iya. Saya yakin kok karena mereka itu ada yang membayar, entah dilakukan oleh kompetitornya PIK 2, entah kemudian terafiliasi oleh kepentingan politik. Yang pasti bahwa mereka itu ada yang membiayai dan lain-lain. Mungkin satu tim lalu membubarkan acara mediator. Tolong diklarifikasikan. Jadi yang perlu saya klarifikasikan dan perlu saya jelaskan bahwa dengan kehadiran kami di sini adalah kami bukan datang di sini ribut atau apa aja. Perlu saya jelasin bahwa kami ini semua bukan preman. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami sini semua bukan preman. Kami hari ini hadir di sini karena apa? Karena banyak saudara-saudara kita dari Indonesia Timur itu yang bekerja di PIK. Jadi kami datang di sini berupa sosial, bukan dibayar atau apapun dari PIK. Itu perlu saya tegaskan bahwa kami datang di sini membantu karena banyak saudara-saudara kita yang bekerja di PIK. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kami bukan preman. Itu aja. Terima kasih. Mungkin begitu saja. Terima kasih. bagaimana itu untuk mengawal kita punya kakak pengacara kakak Firdaus dengan ada 7 pengacara dari PIK 2. Semoga hari ini ada persidangan bisa berjalan sesuai dengan ketua pengacara acara. Atau satu komando tetap Indonesia Timur. Indonesia Timur jaya! Indonesia Timur jaya! Terima kasih telah menyaksikan Media Indonesia Jurnalis. Terima kasih yang sudah subscribe ya.